Belum, iya alam, vintage, ada angin, sepoi-sepoi. Bahkan Pak Jarwo, matiin dong radionya berisik, saling. Meng, dia Ya, Pak. si Riko lagi ngomong bukan radio. ada orang. Pikir, dia siapa sih Pak, gangguin mulu Pak. Kemudian Pak, contoh Kan nanya lo, nih yang main The Red 3. Tapi pada prinsipnya lu senang dengan yang namanya taman-taman. Taman, ya. Pak. Moga-moga bisa memenuhi 30% itu ya. Betul. Nih, supaya udaranya juga jadi bagus. saya di taman sambil lagi ngopi Pak. Lagi sambil ngopi ketemu jodoh saya ini Pak akhirnya Pak. Waduh, luar Sambil biasa relax Pak. sekali. Iya, taman juga Pak yang mempertemukan kami Pak. Moga-moga lah. Ini mau nikah langsung. Insya Allah Pak, di KUD Pak. Kan dia sadar kan Pak kalau dia gabah kan? Kadang-kadang dia ngakuin sendiri. KUA. KUA Pak ya? Iya. Oke. Tingcasan daripada makan juga. Jadi kadang-kadang kalau kita masuk ke restoran yang ditanya bukan menu, ada colokannya. Iya. Ya, bener nggak? Bener nggak? Ya betul. Iya. Kalau nggak gini masuk ada wifi-nya nggak di sini gitu. Kalau nggak ada wifi dia pindah gitu kan. Nyari yang Iya. ada wifi. Dan di taman kan kita tidak menemukan. Saya pernah juga tuh Pak ke warteg. Saya mau makan. Saya tanya sama itu Mbak. Udah tua sih Pak. Iya. Ya 50-an. Ibu-ibu dong, jangan manggil Mbak lu. Ya kali pada saya panggil Mbak dia marah Pak. Kalau Mbak kambing, Meng. Ya iyalah marah dia. Nggak jadi dia. Terus dipanggil apa? Tadi di warteg. Oh iya saya ke warteg Pak. Iya. Saya sebelum pesan makan Pak saya tanya ada colokan nggak? Ada tapi agak lecek. Langsung sama Pak Jarwo. Silakan Pak Jarwo, gimana pendapatnya mengenai taman dengan mall ini? Itu fungsi taman adalah penyeimbang ekosistem, Pak. Bagaimana pohon-pohon atau tanaman itu menyaring CO2. Iya. Tahu arti CO2? Apa Pak? Apa itu? Karbon monoksida. Hah? Dioksida apa? 2 kan? Ya, tadi 1 Pak, sekarang udah 2 Pak. Oh iya. Berarti. Sekarang disedot tuh, Pak. karbon dioksida sekarang. Bisa disedot ya? Ya nggak bisa dong. Itu kan gas buangan, Meng. Kalau boleh. Kalau yang bisa Pak mono. Mono juga? Nggak bisa. Mono bisa nggak Pak? Nggak bisa juga. Jadi napas Emang kenapa pakai sih mono kenapa? Mononya lagi kemana sekarang? Kenapa harus nggak bisa? Itu kan gas, Pak. Gas buangan beracun. Mono itu gas. Kan tadi saya udah bilang. Udah bilang, Meng. Ya, siapa orang kita dari tadi di sini nggak ada yang tahu. Iya. Ini pada PA semuanya ya. Jadi karbon monoksida itu CO. Iya, Nah, kalau CO2 itu CO2. CO2 karbon dioksida. Nah, ada satu lagi yang perlu dibuang itu, Pak. Yaitu apa? CLOG, Pak. CLOG. Apa itu, Cok? Cak lontong orang. Setuju itu, setuju. Kenapa bawa-bawa Anda? Loh, kamu bukan Bawa saya. lu. Nah, yang bawa-bawa sana Pak, Bapak kok marahnya ke saya sih? Yang bawa-bawa saya itu Dia dia. yang bawa dia kenapa marahnya ke Nah kamu iya ya? makanya. Bawaan kali. Aduh. Ini jadi nggak saya ngomong Oh nih? iya. Silakan lanjutkan, Pak. Malah berantem dia berdua. Pak, karbon itu Pak, karbon yang dengan litium, Pak. Jadi CO itu, Pak. Ya. Jadi fungsi taman itu, Pak, bagaimana orang bisa menjadi sosialisasi di antara warga. Seperti saya punya abang tinggal. Ini. Suratno. Suratno. Itu yang paling indah. Ya dulu dong, dulu. Yang paling tua nih Suratno. Yang kedua Suratman. Yang ketiga Suratmin. Ya. Suratno, Suratman, Suratmin. Ingat? Iya. Jauh itu. Ini saya mau menceritakan tentang saudara saya nih. 3, ya. Nah, bagaimana dia supaya bisa memanfaatkan taman dengan baik. Saya ketemu ngomong sama si Suratno. Mas Ratno, Suratman. Itu ada Suratmin nggak di situ pada saat itu? Belum ada. Hanya Suratno aja. Suratno doang dulu yang datang. Saya ketemu. Mas Ratno nanti saya setiap hari soalnya ke taman, Pak, soalnya. Oh, manggilnya Ratno Karno. Tadi Mas Ratno, Mas Ratno. Mas Ratno Kartno. Iya. Maksudnya itu manggilnya. Iya, Ratno manggilnya Suratno. Udah pulang deh. Iya, terusin Pak di sini. Nah, jadi Bar, lu jangan ganggu, Bar. Saya nggak ganggu apa-apa Pak. Terusin Pak. Tapi biar lebih jelas, Suratno, Suratman. Suratmin. Yang paling tua? Suratno. Nah itu lahir tanggal berapa?
Ya saya kan belum lahir waktu itu, dia duluan lahirnya. Lah kata anak bapak. Oh kakaknya ya? Abang saya. Oh abangnya ya Pak, maaf Pak. Ya, ya. Areng. Pak, makanya Pak kalau nyusun cerita tuh yang ringkas. Makanya Pak Jarwo, saya nggak mau bantuin. Ya memang mau dibantuin. Mau dibantuin. Ya ini. Karena dia tadi menyerang saya, ya kan? Malu minta bantuan saya. Iya. Yang lain pada ngajak-ngajak ceritanya dia, apakah saya bantuin? Enggak. Masih ada penjelasan mengenai taman dari Akbar ya setelah ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di ILK. Kita lanjut lagi ya. Langsung sekarang ke Pak Jarwo. Jadi gimana Pak? Enggak lah, saya udah capek Pak. Akbar. Sebenarnya dari mall ataupun dari taman Pak, yang ingin dituju adalah rasa nyaman dan rasa aman, ya kan Pak? Iya. Mungkin mall lebih menawarkan keamanan, ya kan? Mall ada security-nya, ada apa. Tapi taman bagi saya lebih menawarkan kenyamanan Pak. Bapak tahu bedanya nyaman sama aman Pak? Nah ini Pak, bedanya nyaman sama aman. Apa? Ini kalau nih cewek nih Pak, digandeng sama suaminya, ini berarti memberi rasa nyaman. Kalau ini cewek digandeng sama hansip, memberi rasa aman. Nah kalau pengen dia aman dan nyaman, ya cari suami hansip. Nyaman dan aman ya. Nyaman sama amannya dapat, ya kan benar. Nah terus mengenai resiko Pak. Resiko di taman itu tidak seberbahaya atau tidak segawat kalau resiko di mall Pak. Resiko di mall apa Pak? Serem-serem Pak. Kebakaran, ya kan? Kalau di mall cuman kejatuhan burung. Nah, kalau di taman, ya kan? Kalau di mall kejatuhan genteng, kejatuhan kaca, kejatuhan lampu. Di sini cuma burung, ya kan? Kalau misalkan di mall Pak, risikonya yang lain, misal kehilangan dompet, kehilangan apa saudara. Iya. Yang kalau di sini nggak mungkin, paling resikonya cuma ketiduran. Nah, resikonya lebih sedikit, kecil, lebih sedikit dibanding resiko yang ada di mall. Ya kan? Itu menurut saya taman lebih bermanfaat daripada mall Pak. Makanya Anda menyukai taman ya? Ya saya memang jualan di sana Pak. Oh jualan? Iya, Pak. Pantesan. Pak, maaf Pak, ini teman saya nggak diajak ngomong dari tadi Pak, Majapahit Pak. Saya sekarang lagi mau Oh iya Pak, dia pules. Ari. Tadi sempat saya berpikir saya dasar Pak. Oke, bagaimana Pak? Menurut Anda gimana? Menyukai taman, mall atau apa? Kalau dari kami melihat itu sebenarnya tidak bisa disalahkan mana yang lebih penting, alun-alun atau taman. Karena kita ini kan di Indonesia ya, kita di Indonesia. Orang-orang kadang-kadang suka gampang menyalahkan. Alun-alun apa? Mall. Jangan ngebut. Hah? Siapa sih bilang? Alun-alun. Pelan-pelan. Taman kan? Kita bicara taman dan mall kan? Iya. Ya udah, apa yang salah lagi? Tadi alun-alun ngomongnya. Lu ngomong alun-alun. Mall dan taman. Iya. Jangan bilang alun-alun, tidak bagus. Ini Tadi lu yang bilang tadi alun-alun. siapa? Lu. Si Kring. Lu ngomong, lu yang ngomong nyangkain orang. Ya sudah, kalau salah ngomong tidak apa-apa lain kali. Nanti jangan diulang ya. Yang salah lu. Gue sambit nih latihan nih, gue comot nih. Jadi sebenarnya tidak masalah. Ini juga kebutuhan, mall itu juga kebutuhan. Ketika kita butuh pertemuan, kita bisa lakukan di mall. Kalau kita lakukan di taman, kadang-kadang kita rentan terhadap cuaca. Nah, tapi di sisi lain, taman itu juga kita butuhkan. Karena sebagai untuk penghijauan dan juga untuk membangun interaksi sosial, memang taman yang lebih utama. Karena kalau di mall kan kita jarang kenalan. Sekarang siapa yang pernah datang di mall, terus kenalan sama orang di mall? Jarang, itu kecuali kita janjian. Tapi kalau di taman, kita duduk di taman sambil baca buku. Di sebelah kita ada cewek. Kita lirik, iya kan cewek, maksudnya ada cewek gitu. Iya. Kita baca buku, lihat-lihat cewek, terus kita mulai curi-curi pandang. Pohon-pohon, bunga-bunga romantis kan? Iya. Terus kita baca. Itu kalau di taman interaksi sosial lebih terbangun. Kita lirik-lirik. Terus kita lari ke pohon. Dia ikut, terus kita la. Gitu kan? Kayak film India. Pasti di belakangnya ada 15 orang gitu ya. Tiba-tiba ada 15 orang. La. Orang jualan kopi juga la. Artinya apa? Interaksi sosial
bisa terbangun di taman. Jadi semua itu ada baik dan buruknya. Kalau di mall dia tidak terlalu rentan terhadap cuaca, tapi kalau di taman kita bisa membangun interaksi sosial. Apa sih materiku tadi ini, passwordnya apa lagi nih? Balik lagi ya, dia ketinggalan secara desain. Makanya dia tidak bersaing dengan mall, karena mall ini desainnya sangat futuristik. Sementara taman desainnya begitu-begitu saja. Orang selalu melihat taman itu bunga, bangku, lampu. Tapi kan berbeda. Mall itu dibuat sedemikian rupa. Beda taman juga akan dibuat sedemikian rupa. Lu apaan sih? Gua nggak ngerti. Apa? Tidak, ini penting. Ini penting. Desain. Saya selalu, karena saya kan basicnya dari desain. Tata ruang kota. Maka saya tuh selalu tidak bisa menerima desain-desain taman yang selalu monoton. Monoton. Selalu ada rumput taman, bunga, tong sampah di mana-mana. Gembel. Ya. Iya kan? Nah, susah bang. Ilmunya ada di sini. Seperti itu. Jadi ini masalah desain. Kenapa Bu Risma bisa memberikan taman terbaik di Asia? Karena dia menerobos batas-batas desain. Tidak hanya bangku taman dan lampu taman. Maaf ya Om Maman. Tidak hanya bangku taman dan lampu taman, tapi dia juga memberikan kayak skateboard, gitu kan? Mungkin itu terobosan-terobosan yang kita butuhkan untuk taman, biar dia tidak ketinggalan zaman. Rere, sekali lagi tadi skateboardnya gimana tadi? Skateboard. Ini yang kita butuhkan tuh desain-desain seperti ini. Ini dari tangan Bapak, saya yakin Bapak pasti anggota Funky Papua nih Bapak. Keren loh Bapak. Dan satu hal yang saya lihat dari mall ini, kebiasaan-kebiasaan. Saya bukannya apa-apa sih, saya agak bingung dengan pola pikir orang modern. Itu kenapa seperti itu? Kayak kita kan ke mall sana kan, kita sudah bayar barangnya mahal. Harus kita lagi yang cari sendiri. Iya kan? Iya. Sikat gigi kita cari sendiri, sabun. Kalau yang kios-kios itu kan lebih enak. Kita datang tinggal teriak, beli. Beli. Yang jual datang, layani kita. Beli apa dek? Sikat gigi. Kan? Terus dia yang cari, oh di mana ya? Dia yang bingung, kita santai-santai aja. Nah, tunggu. Dia datang, kita bayar. Kalau di mall kita yang pusing cari. Belum lagi makanan. Kemarin saya ada masuk di tempat di sana itu mahal sekali. Hanis Masi kah? Ya itulah. Itu nanti di bip masalah. Tempat-tempat seperti itu kita masuk, kita yang masak sendiri. Bayarnya mahal. Orang itu kerjanya apa? Iya kan? Iya. Kita pesan teh panas. Yang punya Caca Andika tuh. Masak-masak sendiri, ya. Kayaknya saya curiga itu yang punya. Sendiri, ya. Itu kerjanya mereka apa? Kita pesan teh panas, lemon tea panas. Datanglah air panas, gula, teh sama jeruk-jeruk belum dikupas. Ini kita bikin sendiri, kerjaannya apa? Mahal lagi bayarnya. Terus ini satu, kalau misalnya ternyata restoran itu tidak enak. Siapa yang kita masakan? Diri kita sendiri. Kita yang masak. Pak, emang tipis Pak, bedanya emang warga yang polos sama blow on Pak. Ini Pak bedanya. Ini realita Pak, ini realita. Iya benar. Lu gak pernah masuk restoran yang emang masak sendiri emangnya? Pernah, dan saya kecewa. Ya kecewa. Masakan saya tidak enak.